Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Laila Tazulfa. Di sini kita akan membahas materi tentang remote access. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengenalan telnet dan SSH. Misalkan di sini kita tambahkan satu PC, kemudian kita hubungkan dengan kabel konsol. Biasanya kalau mau konfigurasi kita buka CLI pada routernya, tapi itu hanya bisa dilakukan pada Cisco. Di real device kita tidak menggunakan CLI, maka dari itu kita butuh kabel konsol dan juga PC untuk meremote. Meremote-nya bisa dilakukan dengan buka PC-nya, masuk ke desktop, kemudian ke terminal. Pada terminal ini kita bisa melakukan konfigurasinya, namun masalahnya kabel konsol itu tidak panjang, maka solusinya adalah dengan menggunakan telnet atau SSH. Telnet dan SSH ini memungkinkan kita melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Sebelum remote dengan telnet atau SSH, kita harus melakukan konfigurasi pada router atau switch terlebih dahulu. Untuk meremote itu membutuhkan koneksi internet, jadi router dan switch-nya harus terhubung ke internet terlebih dahulu. Kita lanjut ke konfigurasi telnet. Langsung saja kita buka routernya, kemudian kita masuk ke CLI dan masuk ke mode konfigurasi. Di sini kita tuliskan perintah line pty 02. Untuk angka 2 ini bebas, bisa dari 0 sampai 15. Artinya kita mengatur berapa orang yang bisa mengakses telnet secara bersamaan. Dalam hal ini 0 sampai 2 artinya ada 3 orang yang bisa mengakses. Kemudian kita masukkan password, misalnya password admin. Selanjutnya kita ketikkan login, yang berarti kita login menggunakan password tadi. Kemudian kita ketikkan transport input telnet. Konfigurasi telnet sudah selesai, kita exit dulu. Kita coba uji melalui PC 11. Masuk ke desktop, cari ke bawah, buka yang telnet atau SSH client. Untuk connection tipe, pilih telnet. Lalu untuk hostname atau IP address ini bebas. Misal di sini kita masukkan IP VLAN 10, yang kita masukkan itu IP gateway-nya, yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita klik connect, dan di sini kita berhasil masuk. Kita masukkan passwordnya yaitu admin, kemudian kita enable. Maka di sini tidak bisa karena belum menyetting security atau enable script pada router. Maka dari itu kita buka kembali router dan ketik enable script Java. Misal kita pakai nama sendiri, lalu enter. Kemudian uji lagi pada PC 11. Kita coba enable dan masukkan password yang tadi. Kemudian config. Lanjut untuk telnet dengan username agar lebih secure. Kita setting telnetnya dengan username-nya juga. Pada router kita setting username misalnya sulfa1, kemudian masukkan passwordnya yaitu admin1, enter. Kemudian masuk kembali ke line pty 02, kemudian login lokal. Sebelumnya kita hanya menggunakan perintah login saja, yang artinya hanya password, sedangkan login lokal akan meminta username dan password. Setelah itu kita ketik lagi transport input telnet. Kita uji lagi di PC 11, masuk ke telnet, SSH. Untuk connection tipe ganti menjadi telnet. IP address-nya 30.30.30.1. Kemudian connect. Nah, di sini diminta memasukkan username dan password yang tadi kita buat. Kita lanjut ke konfigurasi SSH pada router. Kita buka routernya. Untuk konfigurasi SSH kita harus menggunakan kunci, karena SSH itu secure. Perintahnya adalah crypto key generate RSA. Tapi sebelum itu kita dimintai mengganti username router, karena defaultnya semua router bernama router. Misalnya kita ganti menjadi nama sendiri.
Setelah itu kita atur domain dengan perintah IP domain name, misalnya zulfa.com. Jadi sebelum konfigurasi SSH, kita harus memastikan hostname dan domainnya dulu. Setelah itu baru kita ketik crypto-key-generate-rsa. Lalu dimintai memasukkan how many in the modus. Kita tulis saja 1024. Setelah key berhasil dibuat, kita konfigurasi line VTY 0 sampai 2. Kemudian transport input SSH, kemudian keluar dari konfigurasi, kita exit. Kita coba uji pada SSH melalui PC13, buka telnet atau SSH. Pada connection tipe pilih SSH. Kemudian IP address-nya 404041. Lalu masukkan username yang tadi zulfa1 dan klik connect. Masukkan passwordnya, dan di sini berhasil masuk SSH. Kita lanjut ke konfigurasi IP address pada switch. Buka switch yang tengah, kemudian ke CLI, masuk ke mode konfigurasi, lalu ke interface VLAN 10. Masukkan IP address-nya, misal IP address 10.10.10.99, 255.255.255.0. Kemudian IP default gateway 10.10.10.1. Kemudian cek dengan perintah do show IP interface brief dan pastikan statusnya up. Lanjut ke konfigurasi SSH pada switch. Caranya sama seperti pada router. Ganti hostname menjadi hostname swzulfa. Kemudian domain name-nya misal swzulfa.com. Kemudian crypto-key-generate-rsa. Kita masukkan modus. Setelah itu setting username dan juga passwordnya. Kita buat untuk ke line VTY 02. Kemudian transfer input SSH. Kemudian login lokal. Kemudian kita setting untuk enable script-nya. Kita uji di PC13. Pilih SSH, masukkan IP-nya dan username zulfa2. Kemudian connect. Nah, di sini masukkan passwordnya yaitu admin2. Kemudian N dan berhasil masukkan passwordnya. Nih, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.